Seberapa sering kita benar-benar mendengarkan pelanggan kita, bukan hanya untuk menjawab, tapi untuk memahami dunia mereka, dan bagaimana jika saya katakan bahwa data terpenting tentang pelanggan Anda tidak akan pernah Anda temukan di dalam spreadsheet atau laporan riset pasar manapun. Di balik setiap revenue dan grafik yang naik, ada cerita tentang strategi, eksekusi, dan tim yang tepat. Halo semua, berjumpa kembali dengan saya di Pankara Jaya Putra. Di sesi terakhir, kita telah membahas sebuah ide yang radikal, kekuatan dari audiens terkecil yang layak. Kita sepakat untuk berhenti berteriak di tengah stadion yang ramai dan mulai berbicara dari hati ke hati di sebuah kafe yang tenang. Kita telah memilih siapa yang ingin kita layani. Sekarang, pertanyaan berikutnya yang jauh lebih dalam adalah, setelah kita menemukan mereka, bagaimana cara kita benar-benar terhubung dengan mereka? Bagaimana kita membangun sebuah jembatan kepercayaan yang tidak akan runtuh oleh badai persaingan harga atau fitur? Jawabannya ada pada satu kata yang sering kita dengar, namun jarang sekali kita praktikkan secara mendalam, empati. Ini bukan sekadar simpati, di mana kita merasa kasihan pada masalah seseorang. Ini juga bukan sekadar analisis data demografis atau psikografis. Kita bisa tahu umur pelanggan kita, di mana mereka tinggal, apa hobi mereka, tapi semua itu seperti membaca sampul buku tanpa pernah memahami cerita di dalamnya. Itu adalah data yang dingin dan tidak bernyawa. Empati yang saya maksud adalah sebuah kemampuan untuk melepaskan ego kita sejenak keluar dari sepatu kita sendiri dan mencoba mengenakan sepatu pelanggan kita. Merasakan kerikil-kerikil tajam yang mengganggu langkah mereka, merasakan kehangatan matahari di wajah mereka saat mereka mencapai tujuan, dan memahami kemana arah perjalanan mereka. Ini adalah sebuah disiplin, sebuah imperatif di era modern. Ada sebuah konsep indah dari budaya Zulu di Afrika Selatan yang diangkat oleh pemikir Seth Godin. Konsep itu terangkum dalam satu kata, saobana. Secara harfiah, saobana berarti aku melihatmu, tapi maknanya jauh lebih dalam dari sekadar kontak mata. Ketika seorang Zulu mengucapkan saobana kepada orang lain, yang mereka maksud adalah, aku melihat esensimu, aku melihat leluhurmu, aku melihat sejarahmu, harapanmu, ketakutanmu, dan semua potensi yang ada di dalam dirimu. Keberadaanmu penting dan aku menghargainya. Ini adalah sebuah pengakuan yang total, sebuah tindakan untuk membuat orang lain merasa benar-benar terlihat dan dipahami. Bayangkan kekuatan dari pendekatan ini jika kita terapkan dalam bisnis. Selama ini, kita seringkali melihat pelanggan kita sebagai angka, sebagai baris dalam spreadsheet, sebagai target demografis. Kita melihat apa mereka, seorang manajer IT, seorang ibu rumah tangga, seorang mahasiswa, tapi kita jarang sekali berusaha untuk melihat siapa mereka. Kita gagal mengucapkan saobana. Saya ingat beberapa tahun lalu, tim saya sedang mempersiapkan peluncuran sebuah produk software business to business yang kompleks. Kami telah melakukan riset pasar yang ekstensif. Kami punya data tentang ukuran perusahaan target kami, industri mereka, anggaran IT mereka. Kami tahu persis apa yang mereka butuhkan dari segi fitur. Presentasi penjualan kami sangat teknis dan penuh dengan jargon. Kami menunjukkan grafik perbandingan, matriks fitur, dan studi kasus yang membuktikan bahwa produk kami 15% lebih efisien. Hasilnya, minat yang suam-suam kuku. Para calon pelanggan mengangguk sopan, tapi mata mereka kosong, tidak ada koneksi, kami frustrasi. Di atas kertas, produk kami superior, tapi kami gagal total dalam menyampaikan nilainya. Kemudian kami memutuskan untuk mengubah pendekatan. Kami berhenti menjual dan kami mulai mendengarkan. Kami mengatur beberapa sesi wawancara mendalam, bukan untuk mempresentasikan produk kami, tapi hanya untuk mendengar cerita mereka. Kami tidak bertanya, fitur apa yang Anda butuhkan? Kami bertanya, apa yang membuat Anda terjaga di malam hari? Apa kemenangan terbesar Anda tahun lalu? Jika Anda punya tongkat sihir, satu masalah apa di pekerjaan Anda yang akan Anda hilangkan selamanya? Dan dari situlah kami mulai melihat mereka. Kami melihat seorang manajer IT bernama Budi, yang bukan hanya seorang target pasar, tapi seorang ayah dari 2 anak yang ingin pulang sebelum makan malam, tapi selalu terjebak laporan sistem yang gagal. Kami melihat ketakutannya terlihat tidak kompeten di depan generasi baru yang lebih melek teknologi. Kami melihat harapannya untuk bisa fokus pada proyek-proyek strategis yang inovatif, bukan hanya memadamkan kebakaran teknis setiap hari.
Why dari Pak Budi bukanlah butuh software yang efisien. Why-nya adalah ingin menjadi pahlawan yang dihormati di kantor dan punya waktu untuk keluarga. Saat itulah kami sadar. Why dari perusahaan kami yaitu memberdayakan para profesional untuk bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Harus bertemu dengan why dari Pak Budi. Kami merombak total narasi kami. Presentasi kami berikutnya tidak dimulai dengan fitur, tapi dengan sebuah pengakuan. Kami tahu dunia Anda. Kami tahu tekanan untuk terus berinovasi sementara sistem lama terus menuntut perhatian. Kami tahu rasanya terjebak dalam rutinitas teknis, padahal Anda punya visi yang lebih besar. Kami di sini bukan untuk menjual software. Kami di sini untuk menjadi partner Anda dalam merebut kembali waktu dan fokus Anda sehingga Anda bisa menjadi pemimpin inovatif seperti yang Anda cita-citakan. Tiba-tiba mata mereka tidak lagi kosong. Mereka mencondongkan tubuh ke depan. Mereka mulai berbagi cerita mereka sendiri. Koneksi itu terbentuk karena untuk pertama kalinya mereka merasa terlihat. Kami telah mengucapkan saobana kepada mereka. Inilah kekuatan empati yang sesungguhnya. Ia mengubah transaksi menjadi hubungan. Ia mengubah produk menjadi solusi. Ia mengubah pelanggan menjadi pahlawan dalam cerita mereka sendiri dan brand Anda menjadi pemandu setia mereka. Ketika why Anda beresonansi dengan why pelanggan Anda, persaingan menjadi tidak relevan. Mereka tidak lagi memilih Anda karena Anda lebih murah atau punya satu fitur lebih banyak. Mereka memilih Anda karena Anda mengerti. Anda menjadi bagian dari suku mereka. Jadi, bagaimana kita bisa melatih otot empati ini? Bagaimana kita bisa mempraktikkan saobana setiap hari? Pertama, keluarlah dari kantor. Data kuantitatif itu penting, tapi ia tidak akan pernah bisa menggantikan percakapan tatap muka. Luangkan waktu bukan untuk menjual atau melakukan riset, tapi hanya untuk mendengar. Kunjungi kantor pelanggan Anda. Amati bagaimana mereka bekerja. Minum kopi bersama mereka. Tanyakan tentang akhir pekan mereka, bukan hanya tentang pain points mereka. Jadilah manusia yang ingin terhubung dengan manusia lain. Kedua, ubah pertanyaan Anda. Alih-alih bertanya tentang kebutuhan produk, tanyakan tentang tujuan hidup. Daripada apa masalah terbesar Anda dengan software saat ini. Tanyakan apa warisan yang ingin Anda tinggalkan di perusahaan ini. Pertanyaan yang lebih dalam akan membuka jawaban yang lebih dalam. Ketiga, bagikan kerentanan Anda. Empati adalah jalan dua arah. Ceritakan juga tentang perjuangan dan why Anda. Ketika Anda menunjukkan sisi manusiawi Anda memberi izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ini akan menciptakan ruang yang aman untuk koneksi yang tulus. Dan terakhir, terapkan ini secara internal. Seorang pemimpin yang bisa mengucapkan saobana kepada anggota timnya, yang bisa melihat potensi, ketakutan, dan mimpi mereka, akan membangun sebuah tim yang tak terkalahkan. Tim yang didasari oleh kepercayaan, bukan hanya oleh target. Pada akhirnya, di dunia yang semakin terautomasi dan didominasi oleh algoritma, kemampuan kita untuk berempati adalah keunggulan kita yang paling manusiawi dan paling kuat. Data bisa memberitahu kita apa yang orang lakukan, tapi hanya empati yang bisa memberitahu kita mengapa mereka melakukannya. Dan mengapa adalah tempat di mana semua cerita hebat, semua brand legendaris, dan semua hubungan yang langgeng dimulai. Apakah ini resonan dengan challenge di industri Anda? Mari diskusi lebih dalam. Connect dengan saya, let's exchange insights.